Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kali ini saya akan ngobrol dengan Bapak Hong Chin, salah satu pengikut agama Buddha dan CEO di Da'ai TV, salah satu media di Indonesia. Dan kali ini saya sudah bersama Pak Hong Chin. Apa kabar Pak Hong Chin? Baik, sehat-sehat. Tapi bagaimana? Baik, sehat-sehat. Saya ini biasa bikin konten Pak Hong Chin dengan saudara-saudara yang lintas agama, lintas iman gitu. Untuk kemudian mencari titik temu apa yang bisa kita lakukan bersama gitu. Sebagai dua orang dengan dua agama yang berbeda atau dua iman yang berbeda gitu. Karena kayaknya kalau perbedaannya sudah umum lah, orang semua tahu lah kalau perbedaannya. Nah, sebelum ke sana Pak Hong Chin, saya mau mulai dari nama Hong Chin. Itu artinya apa Pak Hong Chin? Nama saya ya? Iya, nama Hong Chin. Wah, nama saya sih sebetulnya Chin Hong Ling. Ada 3 nama biasanya Chin kan Hong kalau Ling. dari suku Tionghoa Indonesia. Oh iya. Dan karena saya lama sejak SMA ada di Amerika Serikat, kalau di Amerika Serikat itu penyebutan namanya adalah dari nama nama pertama kemudian nama keluarga. Nama tengahnya jarang disebut, makanya disebut Hong Chin. Seperti Bruce Lee gitu kan ya. Iya. Sebetulnya kan namanya Lee Hsiao Lung, tapi disebutnya Bruce Lee. Nah, artinya sendiri adalah Hong itu seperti abundant, kaya. Ling itu seperti spiritualitas. Jadi nama marga, Chen, kemudian kaya dan akan spiritualitas. Demikian, Dit. Jadi perpaduan antara kekayaan dan spiritualitas itu. Betul. Jadi kalau di dalam bahasa Islam itu fid dunya hasanah fil akhirati hasanah namanya Pak Hong Chin. Jadi di dunia bahagia, di akhirat juga bahagia gitu. Selamat nanti. Mudah-mudahan. Nah, kayaknya saya mau masuk dari sana Pak Hong Chin. Jadi kalau di Islam itu kan ada konsep namanya zuhud Pak Hong Chin. Jadi bagaimana seorang diminta untuk berusaha mencari urusan dunianya, bahkan kalau bisa dengan bayangan seolah-olah gak akan pernah mati nih. Tapi di sisi lain bahwa dunia itu bukan tempat tinggalmu. Jadi dia hanya jembatan untuk akhiratmu. Jadi kekayaan itu harus dijadikan alat untuk menyelamatkan urusan akhirat kita. Karena itu harus dibagikan, membantu dan lain sebagainya. Nah, kalau dalam perspektif agama Buddha Pak. Perspektif agama Buddha. Setahu saya sih ada kemiripan juga. Kalau di agama Buddha kita mengenal namanya yang lebih panjang, lebih langgeng itu adalah jiwa kebijaksanaan. Bukan hanya kehidupan ini, kalau di Buddha kita percaya kepada tumimba lahir, jadi berkelanjutan. Jiwa kebijaksanaan akan panjang, akan langgeng, tapi ada juga saat ini, kehidupan saat ini lahiriah. Nah, inilah kalau kita kurang atau tidak mau belajar dharma, tidak mau mempraktekkan, mencari jalan kebenarannya, nanti juga jiwa kebijaksanaan kita juga nanti akan lautan samsara, putar lagi. Belum lulus istilahnya. Belum lulus. Iya. Dan dunia itu tempat untuk ujian itu. Iya. Dengan segala kekayaan apapun itu untuk mencapai karma yang berlaku di tempat kita. Jadi apapun yang kita kerjakan, kita akan memetik buahnya. Sesuai dengan karma yang berlaku. Nah, ini kayaknya juga penting kita mengawali dari karma itu sendiri, Pak Hong Chin. Kalau dalam agama Buddha itu kita kan taunya kalau karma yaitu tadi apa yang kita perbuat bahkan akan kita tuai gitu. Dia melakukan kejelekan kepada orang lain dan dia gak merasa wah nanti kamu akan dapat karmanya. Artinya itu sudah jauh dari apa yang kemudian dalam ajaran Buddha. Nah, dalam ajaran Buddha itu sendiri Pak Hong Chin, karma itu seperti apa? Ya, sesuatu yang kita lakukan akan terutama ada niatan, ada tindakannya akan membawa buahnya, hasilnya yang akan sepadan dengan apa yang kita lakukan. Tapi caranya adalah itu cukup bermacam ragam ya. Tidak sederhana langsung berbuah besok atau 1 minggu lagi. Waktu itu bisa di kehidupan ini, bisa besok,
bisa juga nanti seperti di kehidupan selanjutnya. Jadi hukum karma sesuatu yang sederhana tetapi cukup rumit di dalam pemikiran orang awam untuk tahu sebetulnya kapan sebenarnya karma tersebut akan berbuah. Contohnya kita berbicara tentang sesuatu hal yang kita lakukan waktu kita masih usia muda, misalnya rajin belajar. Tentunya karmanya nanti adalah kita mempunyai banyak ilmu, mempunyai kebiasaan yang baik untuk bisa belajar, bisa beradaptasi, ya kan, selalu menambah ilmu. Jadi kebiasaan itu mungkin yang tadi Habib mengatakan, nanti kena karmanya. Kadang-kadang kita nggak sadar karena itu adalah kebiasaan yang negatif. Kalau kebiasaan kalau yang hal yang besar mungkin kita langsung sadar. Tapi yang susah itu adalah kebiasaan negatif kecil. Nah, untuk itulah kita harus senantiasa berkesadaran, mindful tentang tindakan-tindakan kita sekecil apapun, karena itu pasti akan membawa dampak kepada kita. Kalau di dalam Islam itu disebutnya ahsantum li anfusikum. Jadi kalau kamu berbuat baik, sebenarnya itu kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, bukan bagi orang lain. Betul. Nah, cuman ya itu kadang panjangnya tempo itu membuat orang ngerasa kayak tidak berlaku gitu, bagi dia. Ya. Misalnya orang mencari ilmu, kadang saat sudah dewasa pun ilmunya tidak membuat dia kaya, karena perspektifnya dia ilmu untuk kaya. Betul. Jadi memang harus luas dan lintas waktu pacarnya. Bukan hanya sekarang tapi di kehidupan selanjutnya. Betul. Dan jalannya atau buahnya nanti bagaimana caranya, seringkali dengan cara yang kita tidak akan duga. Tidak terduga-duga. Min haitsu la yahtasib gitu. Rezeki yang tidak terduga-duga kalau dalam bahasa Al-Qur'an. Nah, Pak Cen, kalau soal kehidupan itu Pak Cen. Jadi dalam perspektif Buddha itu setelah ini orang akan menjalani kehidupan lagi di dunia lagi atau seperti apa? Tergantung daripada karmanya. Jadi kita percaya kepada tumimba lahir. Jadi secara sederhananya apabila perbuatan orang tersebut selama hidup adalah baik, barangkali dia nanti bisa masuk ke surga tingkat berapa dan lain sebagainya. Kalau dia negatif, ya mungkin bisa ke alam yang di Buddhis yang lebih rendah gitu ya, seperti menjadi binatang, menjadi asura dan lain sebagainya. Dan kalau dia bertekad untuk hal-hal yang membina diri dan sebagainya, banyak juga ya seperti anggota Cici bertekad untuk kembali lagi ke dunia ini supaya apa? Supaya bisa mempraktekkan cinta kasih lagi, mempraktekkan jalan kebenaran lagi. Jadi itu bersumbang sih, kita sebutnya jalan bodhisattva. Jadi seorang yang melakukan kebaikan, kemudian bisa di kehidupan selanjutnya dia sudah di surga gitu. Tapi bisa jadi masih di sini lagi. Betul. Atau bahkan turun ke jenjang yang lebih rendah kalau dia berbuat buruk ya. Juga. Ada banyak faktor yang seperti itu. Di video ini secara singkat gitu ingin tahu apa sih inti ajaran Buddha gitu? Secara singkat mungkin dalam 3 kalimat ya, kalau bisa mencoba merangkum ajaran Buddha Dharma adalah jangan lakukan kejahatan, perbanyak kebaikan, sucikan hati dan pikiran. Ketiganya itu secara ringkasnya. 3 itu inti ajaran Buddha secara ringkas. Ada satu konsep dalam spiritualitas Islam dari Imam Ghazali, itu ada tahalli, tahalli, tajalli. Jadi tahalli itu membersihkan diri dari keburukan dan hati. Kemudian tahalli itu menghiasi diri dan hati dengan kebaikan, dan tajalli itu menyatu dengan Tuhan gitu. Sangat ada kemiripan. Iya, sangat mirip malah tiga hal, dan poin-poinnya di tiap halnya mirip gitu. Nah, jadi kemudian seorang Buddha yang baik adalah seorang yang menjalankan 3 hal itu. Betul, seorang Buddhis yang baik adalah seorang Buddhis yang baik tersebut. Ya. Tiga hal. Nah, itu ada dalam bentuk ininya nggak Pak Jin? Seperti dalam Islam gitu, syariat-syariatnya. Misalnya kalau dalam Islam
berbuat baik itu bukan sekedar berbuat baik kepada manusia dengan kita memberi dan lain sebagainya. Ada namanya sholat gitu misalnya kan, ada haji gitu. Itu yang sifatnya syariat hubungannya dengan Tuhan gitu. Bahkan beberapa hukum itu nggak bisa dirasionalkan gitu. Nah kalau di Buddha ada hal-hal yang seperti itu juga nggak terkait 3 hal tersebut? Di Buddha ada banyak sutra, tapi sutra-sutra di Buddha Dharma itu sebetulnya adalah untuk menunjukkan jalan, untuk dijalankan, untuk dipraktekkan. Jadi 3 hal sederhana tadi di sutra-sutra itu banyak panduan-panduannya untuk bagaimana cara menjalankannya. Contohnya kalau kita di Jeci, organisasi Jeci itu, pendirinya adalah Dharma Master Cheng Yen. Beliau terinspirasi oleh salah satu bagian dari Sutra Bunga Teratai yang berjudul Sutra Makna Tak Terbatas. Jadi di makna Sutra Tak Terbatas itu adalah intinya adalah semua orang atau semua makhluk bahkan itu punya hakikat kebudaan. Jadi ada cinta kasih di dalam hati setiap makhluk, setiap orang. Ini saya rasa buku Habib yang terbaru nih, Tuhan ada di hatimu ini sesuai ya. Seperti ada hakikat kebaikan, hakikat Buddha di dalam di hati setiap makhluk atau setiap orang. Jadi itu menunggu untuk dikembangkan, ditunaskan dan bisa tumbuh kembang dengan baik menjadi pohon yang kuat. Pohon yang kuat bisa menjadi hutan yang lebat. Itulah jalan cinta kasih atau jalan bodhisattva di Jeci. Sutra itu jalan-jalannya itu? Ya, ada beberapa. Setiap bab itu kalau kita teliti sebetulnya adalah praktekkan cinta kasih, kemudian jaga pikiran kita, ya kan? Kemudian kita harus merangkul semua makhluk, misalnya kan, bahwa sebarkanlah cinta kasih dan dharma ke semuanya. Hal-hal demikian. Ya. Kalau yang sifatnya semacam ritual seperti itu, contohnya apa Pak Jin? Kalau ritual, misalnya kita ada hari-hari besar, ya. Kita ada hari Waisak, ada hari Asada, ada ini bulan ke-7 hari Ulambana, ya kan, mengingat salah satu kejadian. Yang intinya kira-kira adalah mengenang jasa daripada ibu kita, mengenang jasa daripada nenek moyang kita, dan berbuat baik untuk kesejahteraan mereka. Itu adalah hal-hal yang mungkin bisa disebut bersifat ritual ya. Itu ya. Tapi secara umum yang 3 tadi melakukan kebaikan untuk diri sendiri itu, untuk menyelamatkan diri sendiri di sucikan hati dan pikiran, sucikan hati dan pikiran kita, dan juga bantu sucikan hati dan pikiran semua orang, semua makhluk juga. Iya, memang sebagaimana yang menjadi ide utama buku itu. Kalau di Islam tuh Allah katakan di dalam Al-Quran bahwa aku ciptakan kalian dari ruhku, dari cahayaku, sehingga semua manusia seburuk apapun pasti punya cahaya Tuhan di dalam dirinya. Iya. Jadi yang dilakukan orang tinggal membersihkan dirinya agar cahaya itu keluar lagi. Karena seringkali ketutup seperti cermin yang ketutup debu gitu. Seperti debu ya, maka kita harus selalu debunya bersihkan gitu ya, supaya cermin itu bisa menunjukkan hakikat kita sebenarnya. Iya, karena itu saya sering katakan Pak Chen bahwa melakukan kebaikan itu jauh lebih mudah dari melakukan keburukan. Menanamkan kebaikan dan keburukan itu jauh lebih mudah menanamkan kebaikan. Karena kalau cinta itu sudah ada di dalam diri manusia, kita tinggal menyiram saja agar tumbuh berkembang. Tapi kalau keburukan dan kebencian itu kan nggak ada, nggak diciptakan oleh Tuhan. Sehingga ya orang yang mau menebar keburukan ya dia harus nanam dulu di hatinya orang lain gitu. Dan hati bukan habitat yang tepat untuk nanam keburukan sehingga gak akan pernah berhasil gitu. Makanya jalan kebaikan sebenarnya lebih pendek daripada jalan keburukan gitu. Tapi entah kenapa akhirnya ya keburukan yang seringkali berkuasa gitu di dunia ini. Nah, satu hal juga yang sering menjadi pertanyaan tentang Buddhis itu tentang vegetarian. Nah, itu sesuatu yang wajib atau pilihan saja dalam
agama Buddha, Pak Jan? Saya rasa bisa dikatakan untuk saat sekarang itu pilihan yang menuju ke wajib. Oke. Karena apa? Karena kalau mungkin zaman dulu ada kondisi-kondisi tertentu sehingga agak susah menjadi vegetarian ya. Ada beberapa aspek untuk menjadi vegetarian. Satu dari segi aspek spiritualitasnya sendiri, untuk mengembangkan cinta kasih kepada semua makhluk. Berarti kalau kita ada di Buddhis itu ada sila yang pertama ya, menghindari pembunuhan. Kalau kita konteksnya itu kita perluas sebagai yang positif, berarti juga tidak makan daging binatang atau makan dari makhluk yang hidup. Kedua dari konteks environmental, pelestarian lingkungan. Kita tahu zaman sekarang ini peternakan modern dan sebagainya itu berapa banyak yang ayam, kambing, domba yang sengaja diternakan untuk dibunuh ya. Ini mereka kan juga makhluk hidup yang juga dan juga kotoran ternaknya itu penyumbang gas metan salah satu yang terbesar gitu ya. Dan aspek kesehatan bahwa kolesterol, bahwa itu saya rasa dengan kondisi sekarang itu boleh dibilang wajib ininya untuk ke arah vegetarian. Di Islam sendiri bagaimana pandangannya? Walaupun tidak wajib vegetarian kalau dalam Islam, tapi hubungan dengan makhluk lain itu memang diwajibkan untuk berjalan secara baik. Sehingga dalam Islam misalnya ketika seseorang melakukan penyembelihan terhadap hewan untuk mereka santap, itu ada tata caranya yang sangat ketat, yang intinya jangan sampai membuat si hewan itu tersiksa gitu. Dan dalam beberapa hadis gitu Nabi menekankan ada satu orang yang dia punya unta, kemudian untanya itu kurus sekali. Akhirnya Nabi menegur orang itu. Kenapa kamu memelihara unta sedangkan unta ini tidak kamu pelihara dengan baik sehingga kondisinya menjadi seperti itu gitu. Bahkan hari kelahiran Nabi Muhammad itu hari Senin dalam Islam itu adalah hari lingkungan. Hari Allah menciptakan segala sesuatu yang terkait dengan lingkungan. Sehingga tidak bisa mengaku Islam kalau orang tidak cinta kepada lingkungan. Karena itu salah satu tujuan, bahkan syariat Islam itu salah satunya adalah hifdzul bi'ah, menjaga lingkungan. Jadi jangan sampai beribadah tapi bikin lingkungan rusak. Jadi gitu. Pelestarian lingkungan ini sudah ada built-in di dalam agama Islam sebetulnya. Iya, jadi itu sudah integral, bahkan bukan hanya jadi hukum, tapi tujuan dari hukum Islam itu sendiri juga menjaga alam gitu. Dan memang nggak rasional gitu. Kita beribadah di alam, hidup di alam, tapi alamnya dirusak, ya kita juga yang akan habis kan dengan sendirinya nanti. Saya juga di kantor Da'ai TV ini ngelihat sekali banyak tulisan tentang kebenaran, kebaikan dan keindahan. Nah itu kalau dalam Buddhis, dalam agama Buddha itu menjadi salah satu ajaran atau dari mana itu ketiganya itu sebetulnya adalah moto daripada Ta'ai TV ya. Ta'ai atau kadang-kadang pemirsa menyebutnya Da'ai atau kadang-kadang bahkan nyebutnya Da'i gitu. Iya, kadang-kadang salah dikira ini TV untuk dakwah Islam, Da'i kan. Tapi Da'i juga artinya bagus juga kan, pembawa berita baik kan ya. Iya. Nah. Kalau makanya kalau Da'i disangkanya ini siaran dakwah Islam gitu. Da'ai TV itu motonya memang kebenaran, kebajikan dan keindahan, Bib. Jadi yang pertama kebenaran itu kalau konteks yang lebih spesifik terhadap programming kita itu adalah kita menayangkan kejadian yang nyata, bukan hoax, bukan tahyul. Dan kita juga menjauhi dari gosip yang belum tentu benar gitu ya. Jadi kebenaran adalah hal yang memang benar terjadi di kehidupan sehari-hari dan ada substance-nya gitu ya, kebenaran. Nah, yang kedua kebajikan. Nah, apakah hal ini membawa manfaat positif nggak kepada masyarakat? Berita tersebut atau dokumentari tersebut, ya kan? Kita terkenal dengan drama kisah nyatanya, ya kan? Itu semua berdasarkan kehidupan nyata dari keluarga-keluarga yang hidup. Dia tentang bagaimana
rumah tangga cekcok gitu kan ya, suami, istri, mertua biasa gitu. Beda dengan sinetron-sinetron yang dibikin sekedar tayang gitu ya. Kalau ini semua harus diriset. Bisa risetnya bisa 2 tahun, 3 tahun, dan itu yang di highlight adalah manfaat-manfaat positifnya. Misalnya bagaimana seorang suami dia bisa menjadi lebih pengertian terhadap istrinya lebih memahami bahwa begini mertuanya, dan itu transformasi yang terjadi di kehidupan yang nyata yang kemudian kita jadikan drama. Ke layar kaca. Ya. Nah, itu kebajikan, membawa manfaat positif. Dan yang ketiga, keindahan. Keindahan tentunya sesuatu yang enak dipandang, yang elegan ya, ada suatu nilai tambah ya, jangan norak gitu ya, jangan. Maka kalau di TAI TV mungkin Habib nggak pernah lihat hal-hal yang istilahnya keluar dari koridor gitu terlalu jauh, karena jangan salah, pemirsa itu terutama anak-anak mereka akan dengan gampang meniru. Kita pernah misalnya ada pembawa acara cilik gitu ya, wah bajunya relatif wah gitu ya, ada teguran dari koridor, tolong dong nanti jangan menjadikan anak-anak pemirsa justru nanti Pak minta baju yang demikian, itu kan sebenarnya di luar kebiasaan. Sampai sedetail itu. Betul. Jadi kita harus down to earth, harus mencerminkan kehidupan nyata tapi yang positif, karena sadar atau tidak sadar, media yang kita konsumsi itu akan menjadikan bagian dari pikiran kita, menjadikan bagian dari hati kita, dan bagian dari raga kita juga. Gitu. Jadi menghadirkan harus ya kebenaran, kebajikan, keindahan. Intinya menghadirkan tuntunan, bukan hanya tontonan. Betul. Pak Chen ya. Dan juga kalau memberitahukan adalah problem ini, sebisa mungkin ada solusinya. Jangan cuma oh ini nggak benar, ini nggak benar, tapi kemudian nggak ada solusinya. Nah, itu juga saya ingin masuk ke hal yang terakhir yang disinggung sama Pak Chen, bahwa kalau di Islam juga selain ada hukum, ada akhlak, Pak Chen. Jadi akhlak ini mencari solusi gitu. Hukum ditegakkan, tapi akhlak juga bagaimana mendapatkan solusinya juga. Jadi misalnya suatu hari Nabi itu ketika kedatangan seorang yang tidak mampu berpuasa, kemudian dan dia tidak berpuasa, akhirnya suruh mengganti di waktu lain, nggak bisa. Dia nggak bisa karena puasa yang wajib aja dia nggak bisa penuhi, apalagi kemudian mengganti di waktu lain gitu. Di Ramadan aja dia nggak mampu. Kemudian kata Nabi, ya udah mengganti dengan memberi makan orang miskin. Dia juga miskin kata dia. Akhirnya dikasih kurma sama Nabi, ya udah bagikan ke orang lain. Lah, saya gimana mau bagikan? Saya juga butuh kurma ini. Akhirnya katanya, ya udah makan dan selesai puasamu. Jadi dikasih solusi, bukan hanya dihukumi. Itu juga yang jadi prinsip tadi ya. Baik ya. Bukan hanya digariskan, nggak boleh lewat sini begitu ya, nggak saklek istilahnya. Tapi juga dicari solusinya. Kalau memang orang yang nggak bisa harus lewat, gimana sekiranya terminimalisir atau bagaimana gitu. Nah, selain juga akhlak itu kalau dalam Islam kesantunan yang sumbernya dari hati. Jadi orang menghormati orang lain bukan cuma raganya doang. Misalnya saya ketemu Pak Chen, saya tunduk gini, agak bungkuk gitu sebagai penghormatan ke Pak Chen, tapi hati saya, alah Pak Chen-nya apa sih? Nah, itu bukan akhlak. Nah, dan itu misi utama Nabi Muhammad kalau dalam Islam. Nah, kalau dalam Buddha, Pak Chen, aspek akhlak itu ada dan apa ininya kalau cukup konsepnya? Dominan akhlak itu mungkin simpelnya sederhananya budi pekerti ya. Budi pekerti. Sopan santun tadi kan ya, juga kalau ditarik ke nilai-nilai humanistiknya adalah ketulusan. Tadi kan dikatakan bahwa jangan kita di depan begini ya, tapi ternyata dongkol gitu ya. Jadi kita harus ketulusan, ada kesungguhan hati, kebenaran ya kan. Kita harus ada suatu nilai-nilai tersebut gitu ya. Sopan bukan hanya kulitnya, tapi konteksnya juga di hatinya, santun dan juga demikian. Saya rasa kalau kita ingin membangun peradaban yang maju, kalau konteksnya kita ini pandemi corona ya, sudah berdampak
signifikan, kita ingin tetap maju ke depan, itu akhlak ini, nilai-nilai yang fundamental ini perlu diperkuat. Jadi seperti cara-cara seperti tadi, bahwa bagaimana kita dengan tulus bisa beradaptasi dengan the new normal nih, misalnya contohnya di BIP ya. Kita pakai masker, pakai face mask ya kan. Protokol kesehatan itu udahlah nggak usah didebatkan lagi. Itu udahlah baseline case-nya. Iya, minimnya. Nah, kedepannya bagaimana kita mengupayakan hal-hal yang bisa mengurangi dampak negatif dalam 1 tahun 2 tahun ini, karena jurang resesi di depan mata ya kan. Kita perlu adaptasi, perlu kreatif, perlu inovatif gitu kan. Nah, itu juga menggunakan akhlak ya, selalu mau rendah hati untuk belajar, untuk selalu untuk mencari jalan keluar dari kesulitan. Bahkan pendiri JECI Dharma Master Cheng Yen itu pernah mengatakan, atau kalau berdoa di awal tahun itu, doanya menarik nih, begini Bib, bukannya meminta kesehatan, tetapi pikiran yang damai. Bukannya meminta tanggung jawab dikurangkan, tetapi kekuatan ditambah untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut. Lebih besar. Bukannya minta segala hal dipermudah, tetapi meminta keuletan untuk mengatasi segala macam permasalahan tersebut. Ini saya rasa konteks semangat ini yang fundamental cocok untuk kita bicara semangat baru, bagaimana beradaptasi dan keluar dari situasi yang cenderung negatif, terutama ekonomi ya. Bagaimana bisa tetap maju, bahkan pemerintah sekarang mencanangkan kalau bisa kita gunakan kesempatan ini untuk mengejar ketinggalan kita, itu kan. Iya, jadi itu jadi PR bersama kita di tengah pandemi, dan itu nggak berbicara sudah soal agama, ini soal bagaimana kita berbuat baik lintas agama, lintas suku, lintas apapun, saling membantu sesama manusia. Memang susah, gitu. Tapi bisa, dan bersama kita bisa. Bersama kita bisa, dan kalau di Islam itu jangan katakan kepada Allah saya punya masalah yang besar, tapi katakan kepada masalahmu kamu punya Tuhan yang maha besar. Betul. Jadi jangan minta diringankan, justru minta kekuatan agar bisa menghadapi itu. Nah, berbagi di tengah kesulitan ekonomi seperti saat ini, itu yang ada di kepala saya, kalau Yayasan Buddha Seci itu adalah berbagi. Dan salah satu yang paling fenomenal bagi saya, Yayasan Buddha Seci itu ketika berbagi justru kayak yang butuh yayasannya. Ketika memberi sambil menunduk, jadi seolah-olah yang butuh yang memberi gitu. Itu sebetulnya pengejawantahan dari rasa syukur kami para relawan pada waktu memberikan bantuan. Itu kita bersyukur bahwa kita diberi kesempatan, Bib, untuk berbuat sesuatu bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan tadi Habib juga katakan bahwa kita semua adalah satu keluarga sebetulnya kan, saling berhubungan. Dan juga dikatakan, tadi Habib mengatakan jadi melindungi atau menjaga orang lain, sebetulnya juga menjaga diri kita sendiri gitu ya. Jadi memang di luar tampaknya pemberi dan penerima, tetapi sebetulnya itu kita sama satu ya kan. Dan sebagai hal yang wajib kita lakukan adalah kita perlu dari secara tulus dari dalam hati kita merasakan rasa syukur tersebut. Karena memberikan bantuan itu, terima kasih masih telah diberikan kesempatan untuk berbuat sesuatu bagi yang membutuhkan. Itu adalah hal yang perlu kita maknai secara positif gitu ya. Di JECI sendiri kan mendidik yang kaya, membantu yang miskin gitu kan ya. Secara umum orang bilang kalau yang bisa memberi yang kaya, mungkin kaya materi, tapi belum tentu kita kaya batin, kaya hatinya gitu. Jadi kita juga masih dalam proses belajar gitu. Iya, kalau di dalam spiritualitas Islam itu berbagi disebutnya adalah hak, bukan kewajiban. Jadi justru yang butuh yang memberi sebenarnya. Pertama bentuk syukur tadi. Yang kedua karena kalau dalam Islam di setiap harta seseorang pasti ada hak orang lain.
Jadi ketika dikeluarkan itu bukan memberi sebenarnya, mengeluarkan yang memang haknya dia gitu. Nah, ada cerita tuh seperti sumur ya, Master Cheng Yen mengatakan bahwa itu seperti sumur, berbagi rezeki kita, ya kan? Air sumur itu kita harus selalu keluarkan dan bagikan untuk petak sawah kita, petak sawah tetangga dan lain sebagainya. Kalau airnya nggak dikeluarkan, justru nanti sumurnya itu jadi banyak masalah, ya kan? Jadi stale, jadi stagnan, bisa ya, justru harus yang bagus itu adalah mengalir. Ya. Nah, dari tadi menyebut nama Master Cheng Yen. Nah, banyak orang yang pasti belum kenal, khususnya di channel YouTube saya. Siapa beliau? Dharma Master Cheng Yen itu seorang bhiksuni. Bhiksuni itu adalah seorang pendeta wanita Buddhis gitu ya, yang di Taiwan. Beliau itu lahir di Taiwan 1937, jadi sekarang usia 83 tahun. Tahun 1966, 14 Mei, Dharma Master Cheng Yen itu, pada waktu itu usia beliau baru usia 29 tahun. Tapi beliau tergerak untuk membantu semua orang, semua makhluk bahkan ya. Bukan hanya untuk kebaikan beliau dan komunitas di viharanya, bukan hanya di desa tersebut, tapi juga semua. Jadi beliau waktu itu mengerahkan 30 ibu rumah tangga. Ini menarik nih, sejarah tinta emas kelahiran Yayasan Buddha Jeci itu sebetulnya ibu-ibu rumah tangga. Emak-emak. Jadi mereka diminta menyisihkan berapa sen uang belanjaannya, setiap hari masukkan ke celengan bambu. Ya, jadi yang biasa beli tahu 3 potong, hari itu 2 potong, beli kangkung 3 ikat, 2 ikat. Makan pasti masih nggak kurang juga, cuman bisa menyisihkan sedikit daripada rezeki. Nah, nanti tiap bulan dibukalah celengan bambu itu. Yang pertama dapat sekitar Rp750.000 uang itu. Kemudian dibicarakan, siapa nih yang perlu bantuan? Oh, ternyata adalah seorang nenek sebatang kara yang perlu sembako, perlu selimut karena menghadapi musim dingin di sana ya. Nah, itulah. Nah, di tahun pertama mereka sudah bergerak bisa membantu 30-an lebih keluarga untuk bantuan jangka panjang, ada 15 individu yang kebutuhan mendadak karena jatuh sakit. Nah, terus bergulir dari satu ke pasar yang jualannya, loh biasanya beli tahu 3, kenapa sekarang beli tahunya 2? Oh, ini kita menyisihkan ini karena Master Cheng Yen mengatakan bahwa dengan uang berapa sen pun kita bisa membantu. Nah, dari pedagangnya, oke, kalau gitu saya tambahin juga, saya juga bantu. Nah, dari satu pasar ke pasar yang lain, dari satu kota ke kota yang lain, sekarang ini sudah ada Jeci internasional, ada di 58 negara, dan sudah gerakannya udah lebih dari 100 negara. Sudah terdaftar di PBB sebagai International NGO. Nah, itulah kira-kira peran dari Master Cheng Yen. Master Cheng Yen mendirikan Jeci supaya dengan suatu rasa bersyukur, saling menghormati, dan juga cinta, kita bersumbangsi kepada semua makhluk untuk meringankan penderitaan mereka, berbagi kebahagiaan dengan mereka. Dan itu semua makhluk, dan kalau dalam konteks manusia semua agama. Ya, semua suku. Jeci itu lintas agama. Kepala Jeci di Turki itu seorang Muslim. Kepala Yayasan Jeci di Turki. Ya, Faisal Hu, seorang Muslim. Banyak membantu pengungsi-pengungsi Syria. Dengan sekolah dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali dan juga Nasrani juga banyak bergabung, ya kan? Semua lintas agama, lintas relawannya ras, juga lintas agama juga. Iya. Di Indonesia juga demikian. Nah, itu ada cerita yang menarik kalau berbicara tentang agama nih. Jadi Jeci University, rektor yang pertama itu seorang non-Buddhis. Nah, rektornya ini waktu mau diangkat, beliau tanya ke Master, apa nggak salah nih? Ini saya menjadi rektor pertama dari Jeci University loh, yang jelas ada Buddhis Jeci University. Saya kan non-Buddhis.
Apa jawaban Master kira-kira? Itu bukan masalah. Yang masalah adalah kamu ngaku agama apa, tapi nggak melaksanakan. Iya. Kira-kira aja. Yang tidak konsisten. Betul. Justru. Karena semua agama sebenarnya ngajarkan kebaikan. Betul. Jadi kalau ada orang jahat berarti dia sedang tidak menjalankan agamanya, ya, apapun agamanya sebenarnya. Semua agama yang agama besar yang ada pasti mengajarkan tentang kebaikan, pasti mengajarkan tentang cinta kasih. Kalau yang paling diingat oleh Pak Hong dari ajaran Master Chen yang sangat mengena sekali dan selalu teringat dan sampai sekarang terus konsisten dijalankan. Saya ingat waktu itu ceritanya itu 1999 gitu ya. Waktu itu saya baru mulai bergabung menjadi relawan jejik. Belum tahu begitu banyak. Terus kesempatan Anda training di Taiwan dan waktu itu karena masih belum sebesar saat ini organisasinya, kita boleh ada kesempatan untuk bertanya langsung kepada Master Cheng Yen. Apapun boleh tanya gitu ya. Nah, saya angkat tangan. Saya tanya pakai bahasa Inggris karena saya nggak bisa bahasa Mandarin. Saya tanya, pertanyaannya panjang gitu ya. Master, ini Indonesia tahun 98 karena mulai krisis ekonomi yang biasa rakyat saya lihat yang biasa makan 3 kali sehari jadi 2 kali, yang biasa 2 kali jadi sekali, yang tanpa krisis ekonomi pun susah makan, sekarang pada nggak makan. Kita lihat banyak sekali yang jatuh di bawah garis kemiskinan. Selain itu saya juga lihat bagaimana institusi pemerintah, polisi dan sebagainya mulai tidak wibawanya gitu. Saya lihat polisi diajak berantem sama orang ini kan. Ini bagaimana nih cara keluar daripada krisis ini bagi Indonesia? Bagaimana caranya? Dari mana kita mulainya? Ya kan? Apa yang harus kita jalankan gitu? Pertanyaan saya mungkin 5 menit gitu ya. Terjemahkan. Terus Master melihat ke saya dan beliau cuma mengatakan dengan cinta. Waktu itu saya kepikirannya kan, dengan segala ilmu ini ya, pakai framework apa, pengentasan kemiskinan, ya kan, kemudian organization capability building, ininya program ini, program itu, yang pakai otak, Bib. Ternyata jawabannya pakai hati. Pakai hati. Dan jawabannya cinta. Saya mengatakan dengan cinta, kita langkah satu persatu akan membimbing kita melakukan. Dan kita akan semakin mantap menapak jalan tersebut. Jadi nggak usah mikirnya terlalu sana sini, wah gini. Yakinkan diri kita bahwa ada cinta di hati kita dan lakukan saja. Step demi step kita akan belajar. Iya, itu sangat praktis sih menurut saya. Itu ajaran semua agama di Islam, di Kristen juga, di semua agama lah. Dan itu saya merasakan sendiri, Pak Hong. Bagaimana misalnya saya di YouTube itu modalnya yaitu cinta, ingin berbagi kebaikan, ingin menginspirasi dan ingin mengubah mindset orang agar lebih baik. Ya akhirnya karena modal itu aja semua jalan kebuka sendiri gitu. Dari awalnya pakai HP, kemudian ada orang ngasih untuk ini, untuk itu dan lain, kebuka sendiri jalannya. Sampai detik ini saya sama Pak Hong ini dulunya kayaknya udah nggak mungkin gitu ketemu ngobrol, tapi kan kebuka karena niat untuk berbagi itu dengan cinta itu dasarnya. Nah, tapi saya ngelihat Pak Hong di Yayasan Buddha Suci ini saya tadi ngelihat teman-teman rumahnya Master Cheng ini justru sangat amat sederhana sekali. Padahal beliau punya tadi puluhan yayasan di seluruh dunia dengan aset yang melimpah ruah. Jadi sebenarnya akhirnya gaya hidup Master Cheng sendiri itu gimana, Pak? Sangat sederhana. Yang pertama-tama mungkin saya perlu luruskan, Bib, bahwa terpisah antara yayasan jejik dengan master dan murid-muridnya sendiri. Jadi master dan muridnya sendiri itu tidak menerima sumbangan dari orang-orang atau dari yayasan. Ya ini asetnya ini untuk dana amal dan meskipun pendirinya adalah master. Justru kadang-kadang master masih sumbang ke jejik. Oke. Nah kalau yayasan ini ada kisah menarik gitu.
ada suatu waktu mau kirim surat, murid master ya, lemnya habis. Nah kemudian pergi ke sebelah ke yayasan pinjam lem untuk naruh perangko. Master dengar bilang, tadi pinjam lem dari yayasan. Iya, balikin satu lem yang kamu pinjam. Aset dari sini itu sebetulnya bukan milik vihara, bukan milik master dan murid-muridnya. Ini saya rasa agak mirip dengan Nabi Muhammad pada waktu ada tamu, ini urusan negara atau urusan pribadi gitu ya. Iya kan, gitu kan. Terus kalau urusan kalau hidupin lampu urusan negara. Kalau ini lilinnya nggak usah begitu kan? Iya, karena lilin itu diberikan oleh negara sebagai fasilitas negara. Nah, harus ada jelas ini accountability dan governance gitu ya. Dan memang master sendiri mendirikan Yayasan Amal ini untuk suatu vehicle, suatu kendaraan bagi kita semua. Karena tadi percaya bahwa ada cinta di hati setiap orang. Itu wahananya adalah di organisasi Yayasan Buddha Suci ini. Jadi untuk menjadi kendaraan cinta orang. Betul. Melatih diri dan sebagainya itu di sini. Jadi gitu. Sebenarnya ini didirikan oleh Master Cheng. Artinya dalam tanda petik ini milik Master Cheng, tapi Master Cheng tidak pernah merasa memiliki ini. Ini milik semua orang yang punya cinta dan ingin berbagi kepada. Betul. Dan hidup Master Cheng sendiri dari bertani. Nah ini kisah menarik juga. Dari bercocok tanam sendiri, sayur sendiri, ya kan. Jadi kemudian juga dulu masih membuat sepatu bayi, hasilnya malah disumbangkan ke yayasan, sebagian disumbangkan ke Yayasan Buddha Suci gitu ya. Oh jadi event yang beliau makan juga dari hasil kerjanya sendiri, bukan dari? Iya, bukan, terpisah. Nah, yang mengharukan, saat ini kan mungkin donatur dan relawan Ceci di dunia itu mungkin udah ada lebih dari 10 juta gitu ya. Jadi ada tradisi orang Tionghoa itu setiap hari raya Imlek itu dari guru ke murid memberikan angpao, memberikan uang atau souvenir. Nah kalau sekarang ini master 80% mungkin penghasilannya dari menulis buku, royalti buku. Ya, ada buku-buku, ya kan, royalti buku-buku gitu kan. Tapi dari hasil buku tersebut itu habis juga untuk apa? Untuk tadi memberikan angpau kepada murid-muridnya, relawan Ceci, karena jumlahnya jutaan. Bayangin, meskipun satu angpau hanya 1 sen. Iya. Itu udah berapa? Karena jumlahnya jutaan. Tapi itu bukan kepada nilainya, tapi ada cinta yang dibagikan itu. Ada suatu ikatan batinnya. Guru dan murid. Iya, kalau di dalam Islam bukan jumlahnya, tapi cintanya yang dibagikan. Karena itu yang dibagikan sepatutnya bukan barang bekas, tapi barang justru yang kamu cintai, agar cinta itu ikut terbagikan kepada orang lain. Nah, terakhir nih, Pak Aung, tentang Dai TV sebagai media gitu. Kita kan, saya misalnya sebagai orang luar itu melihatnya kalau yang semangat dakwahnya tinggi itu adalah Islam kemudian dan Kristen gitu. Kalau di Buddha kemudian di Hindu, saya kok tidak melihat, khususnya di Buddha nih tidak melihat itu. Nah, pertama adalah kalau soal berbagi ajaran, berdakwah kalau dalam bahasa Islamnya, itu di Buddha ada juga nggak ajaran tentang itu? Ada, kita membagikan sesuatu yang baik ya, dharma untuk dibagikan. Tetapi di Buddha mungkin beda dengan agama yang lain, barangkali kita tidak spesifik perlu konversi orang. Jadi tidak merasa sangat penting untuk menjadi Buddha. Dari A menjadi Buddha gitu, enggak, atau dari B jadi Buddha, enggak. Tapi kita ingin berbagi hal yang baik, dharma ya. Hal yang baik seperti kita tadi katakan berbincang tentang pelestarian lingkungan, ya, menjadi vegetaris, itu penting, dan masih tetap agamanya agama A, agama B, tapi mulai melakukan hal-hal yang menjadi vegetarian, melindungi alam, mengurangi plastik,
kemudian juga berbagi kebaikan, ya kan, membantu saudara yang terkena tekanan ekonomi karena COVID, bagi sembako, itu kita juga sudah bersyukur bisa melakukan hal tersebut. Oke. Lalu sebenarnya posisi media di Yayasan Buddha Seci atau dalam perspektif Master Cheng, kenapa Kak menjadi penting gitu kan? Ini media termasuk menurut saya sesuatu yang sangat penting dalam konteks Yayasan Buddha Seci, karena ya medianya punya TV yang begitu besar dengan segala hal yang diinvestasikan dalam TV itu. Nah, posisi media itu akhirnya dalam perspektif Master Cheng atau Yayasan Buddha Seci itu bagaimana? Media di dalam konteks Seci itu adalah misi keempat, yaitu budaya humanis. Jadi ada amal kemanusiaan, ya, kesehatan, pendidikan, dan budaya humanis. Ya, jadi kalau amal kan ya yang membantu, ada yang minta bantuan, misalnya beasiswa juga ini, kemudian sakit nggak bisa, BPJS tidak cover dan sebagainya kan. Yang kalau kesehatan kan mendirikan rumah sakit, kemudian membuat klinik pengobatan bakso sosial gitu kan ya. Kalau pendidikan kan membuat sekolah-sekolah terutama yang kena bencana, kita membangun kembali, tapi serahkan kembali kepada pengelola sebelumnya ya. Kalau keempat, budaya humanis itu adalah bagaimana menjadi saksi terhadap kebaikan-kebaikan yang ada di masyarakat. Jadi TV media kan banyak, sudah budaya konsumtif mungkin budaya gosip mungkin, budaya serba instan maunya. Tapi kan Habib tadi sendiri juga kita setuju bahwa masih ada kebaikan di dunia ini. Nah, inilah yang perlu kita angkat, ya kan? Masih ada kebaikan meskipun mungkin sekarang kelihatannya gak zamannya lagi nih model begini nih. Kalau zaman dulu kan ada orang dari tetangga sama tetangga kalau lagi jimbitan membantu, ya kan? Ada nggak mampu, satu jimbitan beras kumpulin, bangun rumah rame-rame gotong royong. Nah, hal-hal tersebut itu harusnya juga penting untuk diangkat dan dilestarikan. Jadi fungsi dari TAI TV sebagai media itu ada satu, menjadi saksi sejarah, merekam hal-hal yang masih baik. Ya. Kedua juga mewartakan bahwa masih ada kebaikan dalam masyarakat yang perlu kita pertahankan, langgengkan, bahkan lestarikan gitu kan ya. Bahwa ini adalah hal-hal yang baik dan cepat atau lambat mungkin orang nanti akan ganti modenya. Bahwa fundamental kebaikan ini tetap ada dan penting gitu ya. Budaya sopan santun tadi misalnya, gotong royong, ya. Kemudian semangat untuk mengatasi kesulitan supaya bisa mandiri, hal-hal ini penting. Nah, itulah fungsi dan tujuan utama dari budaya humanis. Jadi budaya bukan budaya yang tampak aja seperti nari, batik, tapi yang ada di hati, ada di perilaku, kebiasaan dari yang masyarakat, berperi kemanusiaan. Betul. Iya, jadi ini menurut saya keren sekali gitu. Di tengah sekarang itu media minimal kejar rating, maksimal nyebarkan hoax untuk dapat keuntungan kan, misalnya clickbait, kemudian nyebar hoax yang heboh-heboh untuk dapat profit dia dari itu. Ya minimal nggak nyebar hoax tapi minimal ngejar rating. Ini dua-duanya itu sama sekali jauh dari TAI TV. Mereka hanya mengcapture kebaikan-kebaikan yang ada di masyarakat untuk kemudian menginspirasi. Ya, semoga lebih banyak lagi dari pemirsa untuk yang ternyata benar ya. Saya tuh kalau jadi suami jangan terlalu pemarah atau gampang cemburuan, buta kepada istri. Sebagai istri misalnya, saya harus lebih mau mendengarkan, jangan langsung bantah kepada drama-drama, dokumentasi juga, ya kan, itu semua mengarahkan, kita penting ya sebagai generasi muda untuk peduli kepada masyarakat sekitar, empati, care. Tapi juga bukan hanya masyarakat, juga kepada lingkungan, ya kan. Nah, hal-hal inilah yang kita harus selalu bagikan ke pemirsa.
Dan akhirnya bukan hanya inspirasi bagi pemirsa sebenarnya Dai TV ini, inspirasi juga bagi media lain gitu. Bagaimana cara membuat sinetron yang bukan hanya jadi tontonan tapi juga jadi tuntunan gitu di tengah sinetron dan drama-drama kita yang agak wadidaw gitu di TV gitu. Kemudian bagaimana menyajikan berita yang betul-betul bukan hanya memberi informasi tapi inspirasi dan lain sebagainya. Jadi bagi yang lain juga menjadi sesuatu bahkan kritik atau pelajaran bagi media lain di tengah arus yang seperti ini. Nah, yang terakhir Pak Hong, sebenarnya apa sih harapan dari Pak Hong sebagai seorang penganut agama Buddha, kemudian seorang relawan di Yayasan Seki, dan seorang CEO di Dai TV? Permasalahan di dunia semakin lama semakin banyak, konflik kelihatannya juga semakin banyak, maka kita di hati kita harus mempertahankan cinta yang tulus dan kita praktekkan cinta tulus itu adalah satu-satunya jalan bagaimana kita bisa mengatasi keruwetan dan seperti hal-hal yang negatif yang banyak berseliweran ya. Kita cinta di hati kita ini kita harus jaga baik-baik, kita harus tumbuh kembangkan karena itu adalah hal yang positif yang kita semua punya dan kita bisa berjejaring. Kalau yang jahat aja juga bisa berjejaring. Kenapa nggak yang baik juga nggak berjejaring gitu ya? Iya. Dan saya jadi bukti tentang bagaimana jejaring kebaikan itu yang lintas agama dan bagaimana Dai TV juga membangun jejaring kebaikan lintas agama. Bagaimana 2 tahun ini di minimal setiap Ramadan saya sebulan penuh mengisi dakwah Islam dan kebaikan di Dai TV, dan di luar bulan Ramadan juga seringkali diundang untuk berbicara tentang kebaikan dalam perspektif keislaman, bukan Buddha. Karena prinsipnya mengajarkan kebaikan itu ya. Budaya humanis itu. Iya, terima kasih Pak Hong atas waktunya, terima kasih banyak. Semoga menjadi inspirasi buat teman-teman dan semoga YouTube saya juga bisa terinspirasi dari Dai TV, suatu hari bisa jadi media untuk kebaikan orang lain dan visinya sama gitu. Saya percaya bahwa kebaikan ada di mana saja sehingga dari hal buruk saja kita bisa dapat kebaikan, yaitu kalau kamu jadi buruk akan seperti itu, maka jangan jadi buruk gitu, apalagi dari kebaikan gitu. Makanya saya berbicara dengan teman-teman lintas agama karena mungkin kita berbeda tentang apa yang dimaksud dengan kebenaran, tapi kita sama tentang apa itu kebaikan, sehingga kita bisa bekerja sama dalam kebaikan. Kalau dalam Islam itu jadi prinsip fastabiqul khairat, bekerja samalah kamu dalam kebaikan, karena dalam kebaikan itu kita sama apapun agamanya, sukunya dan lain sebagainya. Terima kasih sekali lagi Pak Hong. Terima kasih. Ya, itu teman-teman semoga jadi pelajaran inspirasi buat kita. Ya pada akhirnya belajar dari mana saja bisa kita dapatkan kebaikan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.